Selamat pagi. Kita masuk di bab berikutnya, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit. Ya, sifat koligatif larutan elektrolit. Tidak berbeda dengan rumus-rumus yang kita gunakan waktu kita belajar di larutan elektrolit, non elektrolit, ya. Di mana kita tahu bahwa di permulaan bab bahwa sifat koligatif larutan bergantung pada konsentrasi partikel dalam larutan, tidak bergantung pada jenisnya, ya. Apakah partikel itu berupa molekul, atom atau ion, ya. Apakah elektrolit itu terurai sebagian atau seluruhnya? Dengan konsentrasi yang sama, larutan elektrolit memiliki sifat koligatif yang lebih tinggi dibanding dengan larutan non elektrolit, ya. Jadi larutan elektrolit mempunyai jumlah partikel lebih banyak dari non elektrolit, dan perbandingan itu dinyatakan dengan faktor Van Hoff, di mana dirumuskan bahwa faktor Van Hoff itu adalah 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Ya, N itu adalah jumlah ion, kation dan anion. Ya, dan alfa itu adalah derajat ionisasi. Ya. Jadi kalau dirumuskan, delta P itu adalah P0 dikali dengan XT, di mana XT sama dengan NT dikali I per NT kali I ditambah NP. Ya, dan XP-nya ya menjadi NP per NT kali I ditambah NP. Ya. NT itu mol zat terlarut, NP adalah mol zat pelarut. Di mana I, ya, biar nggak lupa ingat I untuk non elektrolit, ya, Bu Enti selalu suka sebut tuh sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Ya. Dan untuk elektrolit kita harus cari. Ya. Dan kalau kita lanjutkan rumusnya, delta TB itu menjadi sama dengan KB kali M kali I. Delta TF sama dengan KF kali M kali I. V tekanan osmotik M kali R kali T kali I. Oke, selanjutnya mari kita lihat soal-soalnya. Soal yang pertama di sini, tentukanlah faktor Van Hoff dari NaOH alfa sama dengan 90%. Dan soal B-nya Al2SO4 3 kali, alfanya sama dengan 100%. Jadi NaOH itu terurai menjadi Na positif ditambah dengan OH-. N-nya sama dengan 2. Di mana I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Ya, berarti ini kita masukkan 1 ditambah 2 kurang 1 kali 0,2 sama dengan 1 tambah 0,9 sama dengan 1,9. Kemudian untuk Al2SO4 3 kali terurai menjadi 2Al3 positif ditambah 3SO4 2-. Maka N-nya sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. 2-nya dari mana? Dari sini nih. Ya, 3-nya dari sini. Ya, jadi 5. Karena di sini alfanya sama dengan 100%, ya, 100% berarti ini kan sama dengan 1. Maka kalau kita masukkan ke rumus, I ditambah N kurang 1 kali alfa sama dengan 1 ditambah 5 kurang 1, 4, berarti dia menjadi 5. Jadi ingat, jika alfa sama dengan 100%, ya, alfa sama dengan 100%, ya, maka I sama dengan N. Ya, I sama dengan N. Kita lanjutkan. Soal kedua. Hitunglah titik diri dari 6,84 gram aluminium sulfat dalam 200 ml air. Derajat ionisasi sekian. Ya, yang lain dikasih tahu nih. Ya. Pertama bisa kita cari dulu MR dari aluminium sulfat. Ya, dia sebesar 342. Aluminium sulfat terionisasi menjadi, tadi udah ada sebelumnya, N-nya sama dengan 5. Maka I-nya sama dengan 1 ditambah
N kurang 1 kali alfa. N-nya 5. Berarti dia menjadi 1 tambah 4 kali 0,9. Dari mana itu 0,9 ini nih? Ya, 0,9. Berarti dia sama dengan 4,6. Ya. Yang diminta itu adalah titik didih, berarti TB. TB sama dengan TB0 ditambah delta TB. Ingat, TB0 itu titik didih pelarut murni, yaitu air, 100 derajat Celcius. Berarti delta TB-nya harus kita cari dulu. Ya, kita cari nih delta TB. Delta TB sama dengan KB dikali M kali I. Ingat bahwa molaritas itu sama dengan massa per mR dikali 1000 per P. Kita masukkan. KB-nya 0,51, massanya 6,8, mR-nya 342 kali 1000 per 200. 200 dari sini nih. Dikali ini 4,6. Berarti sama dengan 0,2346. Lalu kita masukkan ke sini. Ya, sehingga didapatkanlah TB-nya 100,2346. Ya. Selanjutnya, soal nomor 3. 6 gram suatu zat elektrolit biner. Biner itu berarti N-nya sama dengan 2 dalam 100 gram air. Membeku pada suhu min 2. MR-nya adalah 60. Ini MR. Tentukanlah derajat ionisasi elektrolit. Yang ditanya adalah alfa ini nih. Ya. Berarti kita lihat dulu dari TF. TF-nya adalah min 2 derajat Celcius. Maka delta TF sama dengan TF0 dikurang TF. Yaitu 0 dikurang 2. Maka dapat 2 derajat Celcius. Maka kita masukkan ke rumus delta TF. Delta TF sama dengan KF dikali M kali I. Ingat air murni KF-nya 1,86. Kita masukkan. Delta TF-nya 2. KF 1,86, massa zat terlarutnya 6 ini, MR-nya 60, ya, 1000 per 100 kali I, ya. Maka kita hitung, ya, ini habis nih, ya, 1. I sama dengan 2 per 1,86 sama dengan 1,075. Lalu kita masukkan ke rumus I. I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Ya, kita hitung. Ya, masukkan harganya. 1,075 sama dengan 1 ditambah. Ya, biner itu tadi N-nya 2. Ya, biner itu N-nya 2. Berarti 2 kurang 1 kali alfa. Sehingga ini pindah ruas menjadi 1,075 kurang 1 sama dengan 2 kurang 1 itu 1. 1 kali alfa ya alfa. Berarti alfa sama dengan 0,075. Bisa juga dibuat dalam bentuk persen. Berarti ini kita kalikan 100%. Berarti dia adalah 7,5%. Jadi bisa dalam bentuk persen, bisa dalam bentuk desimal saja. Selanjutnya soal ketiga. Tekanan osmotik darah, soal keempat ya. Tekanan osmotik darah manusia pada suhu 37 derajat Celcius adalah 7,7 atm. Berapa gram NaCl harus dilarutkan dalam 1 liter larutan sehingga pada suhu 37 derajat Celcius isotonik dengan darah manusia. Isotonik artinya V-nya sama, ya, yaitu sebesar 7,7. Berarti V sama dengan molaritas dikali R dikali T kali I. Ya, ingat rumus molaritas. Massa per mR dikali 1000 per P. Volume dalam mililiter. R itu 0,082 dengan satuan atmosfer per molaritas per Kelvin. T itu T derajat Celcius ditambah 273. Yaitu berarti 37 tambah 273 310 Kelvin. Yang ditanya I, ya, NaCl ya terurai menjadi Na positif ditambah Cl min sehingga harga N-nya sama dengan 2. Karena alfanya tidak diketahui berarti kita anggap 100%. Berarti I sama dengan N sama dengan 2. Lalu kita masukkanlah ke sini.
ke rumus. V-nya 7,7. Massa dicari. MR-nya NaCl 23 tambah 35,5. Dikali 1000 per 1000. Ya, volume. Volumenya kan 1 liter. 1 liter itu berarti 1000 ml. Ini. R-nya 0,082. 310 kali 2. Ya, T-nya tadi. Dikaliinnya 2. Lalu kita masukkan, ya. Ya, sehingga kita hitung massa sama dengan 7,7 dikali 58,5 per 0,082 kali 310 kali 2. Ya, berarti didapat massa sama dengan 8,86 gram. Jadi massa garam yang harus dilarutkan itu adalah sebesar 8,86 gram. Selanjutnya, ya, soal yang kelima. Ke dalam 1 liter air dilarutkan 60 gram urea, MR-nya 60, 11,7 gram NaCl, MR-nya 58,5, dan 11,1 gram CaCl2, MR-nya 111. Tentukanlah titik beku larutan itu. Kf air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar. Ya. Ingat, ada 3 zat. Zat yang pertama adalah urea. Kita cari dulu molnya. Berarti massa per mr. 60 per 60. Berarti ada 1 mol. Karena urea itu zat non-elektrolit, maka I-nya kita anggap 1. Ya, untuk yang zat non-elektrolit, anggap aja I-nya 1. NaCl, ya, zat kedua NaCl, mol NaCl sama dengan 11,7 per 58,5 sama dengan 0,2 mol. Karena di sini alfa tidak diketahui, maka dianggap 100%, sehingga I sama dengan N, ya, sama dengan 2, yaitu 1 Na positif dan 1 Cl min. Sedangkan CaCl2, mol CaCl2 sama dengan 11,1 per 111, 0,1 mol. I-nya sama dengan berapa? CaCl2 terurai menjadi Ca2 positif ditambah 2 Cl min. Maka N-nya sama dengan 3. Ya. Maka kita masuk ke delta TF nih. Karena yang dimintakan titik beku. Berarti kita cari delta TF dulu. Delta TF sama dengan Kf dikali M kali I. Karena di sini ada 3 zat, maka M-nya ini Ibu uraikan seperti ini. Kf sama dengan mol zat 1 dikali I1 ditambah mol zat 2 dikali I2 ditambah mol zat 3 dikali I3 per P total. P total itu berarti massa pelarut total. Ya, airnya 1 liter. 1 liter itu berarti 1 kilogram. Ya, dari mana itu? Ini nih. Molaritas air sama dengan massa jenis air sama dengan 1 gram per mililiter. Ya, di mana molalitas itu kan mol per kilogram. Berarti P di sini nanti yang kita pakai kilogram. Kita masukkan Kf-nya 1,86, zat 1 urea, N-nya 1, I-nya 1. Zat 2 NaCl, molnya 0,2, N-nya 2. Zat ketiga CaCl2, molnya 0,1, I-nya 3. Sehingga kita masukkan per P total ya. P total tadi 1 kg, berarti per 1. Sehingga didapat 1,86 dikali 1 tambah 0,4 ditambah 0,3. Berarti 1,86 dikali 1,7 sebesar 3,162 derajat Celcius. Maka kita carilah TF, karena yang dicari TF. TF sama dengan TF0 dikurang delta TF. Berarti sama dengan 0 dikurang 3,162. Berarti didapatlah titik beku larutan itu negatif 3,162 derajat Celcius. Sekian dan terima kasih untuk materi kita hari ini. Semoga Anda memahami. Jika ada yang kurang jelas, nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Terima kasih.